Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Dwi Pambudi dari Prodi S1 Administrasi Publik Universitas Aisyah Yogyakarta, semester 4 kelas A. Di sini saya akan membahas materi tentang keluarga berencana, imunisasi, serta bayi tabung. Saya mengambil referensi dari modul teori AIK semester 4. Berbicara tentang keluarga berencana, memang terkesan ada kontradiksi dalam Al-Quran. Karena ada ayat yang menganjurkan untuk banyak anak, namun ada yang menganjurkan jangan meninggalkan generasi yang lemah. Dari Quran surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi wal ya'sal lazina law taraku min kalfihim zuriyatan di'afan ka'afu alaihim falyattakhul laha wal yakhulu khawlan sadida, yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Keputusan Tarjih Muhammadiyah tahun 1968 tentang keluarga berencana dikaitkan dengan peningkatan kualitas hidup generasi atau keturunan. Sebagai dasar pertimbangannya adalah Quran surat An-Nahl halaman 16 ayat 72 yang berbunyi wallahu ja'ala lakum min anfusikum aswajan wa ja'ala lakum min aswajikum baniina wa hafadatan wa razaqakum minat yayyibat afabil ba'ati liyu'minuna wa binikmatillahi hum ya'furun, yang artinya Allah menjadikan bagi kaum istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dengan dasar pertimbangan tersebut, maka menurut ajaran Islam salah satu manfaat perkawinan adalah memperoleh keturunan. Islam menganjurkan agar kehidupan anak keturunan jangan sampai terlantar dan menjadi beban atau tanggungan orang lain. Di luar tujuan itu, maka upaya mencegah kehamilan adalah berlawan dengan ajaran agama Islam. Demikian pula, keluarga berencana yang dilaksanakan untuk pencegahan kehamilan, demikian halnya penarakan kehamilan dapat dibenarkan sebagai kondisi darurat atas dasar kesehatan dan pendidikan dengan persetujuan suami istri dan dengan pertimbangan dokter ahli dan ahli agama. Adapun yang dimaksud dengan kriteria darurat ialah 1. Mengkhawatirkan keselamatan jiwa atau keselamatan ibu karena mengandung atau melahirkan didasarkan pada pengalaman atau keterangan dokter yang dapat dipercaya. Quran surat Al-Baqarah halaman 2 ayat 195 dan Quran surat An-Nisa halaman 4 ayat 29. Mengkhawatirkan keselamatan agama
karena faktor kesempitan penghidupan seperti kekhawatiran menjalankan hal-hal yang merusak akidah, menjalankan perbuatan haram, atau menjalankan larangan karena didorong oleh kepentingan anak-anak. Quran Surat Al-Baqarah halaman 2 ayat 185 dan Quran Surat Al-Ma'idah halaman 5, 6, dan 3. Mengkhawatirkan kesehatan atau pendidikan anak-anak bila jarak kelahiran terlalu rapat, sebagaimana hadis Nabi yang artinya jangan bahayakan dirimu dan jangan membahayakan orang lain. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah dari Ibnu Abbas dan oleh Ibnu Majah dari Ubadah. Keputusan melaksanakan KB dilakukan dengan persetujuan suami istri dengan pertimbangan aspek kesehatan dan nilai-nilai Islam, maupun KB yang dipandang menyalahi ajaran Islam adalah KB yang dilakukan karena sikap enggan mempunyai anak dan menggunakan alat kontrasepsi dengan cara sterilisasi yang dapat merusak atau mengubah organ reproduksi secara permanen dan menyalahi tujuan pernikahan untuk mendapatkan keturunan. Siti Aisyah 2014. Jenis-jenis alat kontrasepsi. Alat-alat kontrasepsi ada bermacam-macam tergantung metode kontrasepsi yang dipilihnya. Metode kontrasepsi dapat dikelompokkan menjadi 5. Yang ke-1, metode alami, kalender, sanggama terputus. Yang kedua, metode hormonal, pil, suntik, implan. Nomor 3, metode peritang, kondom, spermisid, diafragma. Yang keempat, intrauterine device atau CUD atau spiral atau alat kontrasepsi dalam rahim. Yang kelima, metode operasi vasektomi dan tubektomi. Yang terakhir, metode operasi implan dan IUD dapat digunakan untuk jangka waktu yang lama dan membutuhkan peralatan tambahan seperti pil, suntik, dan kondom membutuhkan tak dikehendaki atau KTD. Sedangkan untuk vasektomi dan tubektomi sebagian ulama masih meragukan kebolehannya. Metode KB ini terutama dengan menggunakan pemotongan yang permanen karena dikhawatirkan tidak dapat disambung lagi seperti sedia kala. Kepatuhan klin untuk menjamin pencegahan kehamilan. Imunisasi. Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pentingnya nilai-nilai kesehatan ini. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Hai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh-penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk dan rahmat untuk orang yang beriman." Quran Surat Yunus ayat 57. Bahkan pentingnya kesehatan di dalam Islam ini tidak hanya dari aspek jasmani tetapi juga rohani.
Salah satu cara yang ditempuh agar seseorang dan masyarakat bisa memperoleh tingkat kesehatan yang tinggi adalah dengan cara imunisasi. Masalah imunisasi dan vaksinasi merupakan masalah hukum di dalam Islam yang menyangkut masalah ijtihadiyah. Yang dimaksud dengan ijtihadiyah adalah konsep menentukan hukum dengan bersungguh-sungguh berpikir untuk mencari sandaran Al-Quran, Al-Hadis, karena peristiwa itu belum terjadi di zaman Rasulullah SAW. Berdasarkan Fatwa MUI nomor 4 tahun 2016 tentang imunisasi dan vaksinasi secara umum, baik itu imunisasi bayi, imunisasi tetanus, dan imunisasi lainnya. Maka secara umum Fatwa MUI memutuskan antara lain yang pertama, imunisasi pada dasarnya adalah diperbolehkan atau mubah sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu. Yang kedua, vaksin untuk imunisasi wajib menggunakan vaksin yang halal dan suci. Yang ketiga, penggunaan vaksin imunisasi yang berbahan haram dan atau najis maka hukumnya adalah haram. Yang keempat, imunisasi dengan vaksin yang haram atau najis tidak diperbolehkan kecuali digunakan pada kondisi darurat. Belum ditemukan bahan vaksin yang halal dan suci. Adanya keterangan tenaga medis yang berkompeten dan dipercaya bahwa tidak ada vaksin yang halal. Dalam hal jika seseorang yang tidak diimunisasi akan menyebabkan kematian, penyakit berat ataupun kecacatan permanen yang akan mengancam jiwanya dengan pertimbangan ahli yang kompeten dan dipercaya, maka imunisasi hukumnya wajib. Imunisasi tidak diperbolehkan dilakukan jika berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan dipercaya menimbulkan dampak yang membahayakan. Bayi tabung. Bayi tabung atau pembuahan in vitro, bahasa Inggris in vitro fertilization, adalah sebuah teknik pembuahan di mana sel telur atau ovum dibuahi di luar tubuh wanita. Bayi tabung adalah salah satu metode untuk mengatasi masalah kesuburan ketika metode lainnya tidak berhasil. Prosesnya terdiri dari mengendalikan proses ovulasi secara hormonal, pemindahan sel telur dari ovarium, dan pembuahan oleh sel sperma dalam sebuah medium cair. Menurut Majelis Tarjih, proses yang demikian dapat dibenarkan oleh agama Islam karena sperma suami diletakkan dalam rahim istri yang dikawini dengan akad yang sah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya istri-istrimu adalah atau seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datanglah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki, dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Baqarah halaman 2 ayat 223.
Dan hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah RA bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anak itu memiliki tikar. Bagi pezina hukuman rajam. Mutafaq Allah. Yang dimaksud dengan tikar atau firasi ialah suami istri yang telah terikat dengan akad nikah yang sah. Anak yang lahir dari suami istri yang telah terikat dengan perkawinan yang sah ini diharapkan menjadi anak yang soleh yang akan menjadi sumber pahala bagi orang tuanya. Walaupun keduanya telah meninggal dunia sebagaimana dinyatakan dalam hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila seorang manusia telah meninggal dunia, putuslah semua amalnya kecuali 3 hal: dari anak yang soleh yang mendoakannya, dari sedekah jariyah yang diberikan sebelum ia meninggal, dan dari ilmunya yang bermanfaat. Sekian pembahasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.